Nah, kita lanjut daripada ayat jawahir sebelum masuk ke surat Asy-Syu'ara. Ayat jawahir yang ada di surat Asy-Syu'ara kita sedikit mengulas balik daripada yang ada di surat Al-Furqan terakhir itu kemarin. Tunggu waktu jadi saya langsung saya loncat ini. Saya artikan saja kemarin. Sempat kita bahas di ayat 58, 59. Sekarang ayat 60 juga, yaitu yang tentang Ar-Rahman. Yaitu wa idza qila mu'minur Rahman. Ya Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Berserah diri dan tawakal engkau kepada Dia, Zat yang Maha hidup dan tidak mati. Wasabbih bihamdi, dan sucikanlah namanya bihamdi, dengan memuji Dia. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dengan Allah itu terhadap dosa hamba-hambanya. Dia Maha Khabir, Maha teliti. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma, yaitu Dia yang mencipta langit dan bumi dan apa yang antara keduanya. Fi sittati ayyamin, di 6 masa. Dan hari ini kita pernah bahas ketika membahas ayat-ayat jawahir yang ada di surat Al-Baqarah tentang sittati ayyam ini sudah panjang lebar kita bahas dari tadi. Silakan dirujuk lagi nanti di video yang di surat Al-Baqarah awal-awal itu saya sudah pernah bahas. Fi sittati ayyam, juga surat Al-A'raf diulang lagi di situ, di surat Al-A'raf. Saya tidak perlu mengulang tentang pembahasan visi yamin. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Dia berkuasa atas 'arsy. Jadi istawa itu bukan maknanya kemudian dimaknai semayam. Karena ada 7 makna, tidak kurang istawa itu ada tidak kurang dari 7 makna. Bagaimana seorang itu, mereka yang mengaku bermadzhab salaf kemudian memilih makna istawa itu bersemayam, sehingga mereka seolah-olah menjisimkan Allah seperti Allah bersemayam seperti raja yang duduk di atas singgasana. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka istawa itu 7. Loh, kok milih makna itu kayak tidak kurangan makna? Ada 7 makna, tidak kurang dari 7 makna istawa itu. Berkuasa, dan menetap, sempurna, berdiri. Ini itu istawa. Kemudian bersemayam, itu memang salah satu makna dari istawa. Kok bisa dia mengatakan istawa itu bersemayam, sehingga berani menjisimkan Allah. Dia katakan Allah itu istawa 'alal 'arsy. Ibnu Taimiyah dan sebagainya, dia berani mengatakan sebagaimana saya berdiri di atas mimbar ini. Alhamdulillah wa untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah Taala. Mukhalafatul hawadits, Allah itu mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluknya. Maka kalau mau diterjemahkan, ya tempat itu berkuasa. Kalau harus yang segitu besarnya saja tunduk di bawah kekuasaan Allah, apalagi yang di bawah harus, itu maksudnya apa? Istawa 'alal 'arsy. Karena sudah kita pernah bahas di ayat kursi, waktu itu kursi saja itu yang Allah katakan di ayat kursi itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi yang meluasi, yang luasnya itu seluas 7 lapis langit dan bumi, itu luasnya kursi. Kursi Allah yang digambarkan kursi seperti kursi itu. Itu makhluk Allah, kursi itu makhluk Allah, dari Allah. Cuma ada riwayat mengatakan besarnya kursi itu disebutkan di ayat kursi itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu melingkupi, meluasi 7 lapis langit dan bumi. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kursi itu diibaratkan dengan arsy. Itu kursi itu seperti uang logam dilempar ke padang gurun Sahara yang luas. Gurun Sahara luas itu ibarat arsy. Kursi itu ibarat uang logam yang kecil itu. Itu berbandingkan kursi dengan arsy. Padahal kursi sendiri itu wasi'ah kursiyuhus samawati wal. Kalau arsy saja tunduk di bawah kekuasaan Allah, bagaimana yang di bawah arsy? Makanya Allah itu sering disebut sebagai Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Tuhan penguasa arsy, Tuhan penguasa arsy, Tuhan penguasa arsy. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha khalaqal arsya izharan li qudratihi wa laysa mahalan li dzatihi." Allah Taala itu menciptakan arsy sebagai kenampakan daripada kemahakuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan.
Sampai berani mereka mengatakan besarnya Allah itu tidak lebih dari besarnya arsy, kata mereka. Tidak lebih dari persis seperti besarnya arsy. Gimana mereka katakan? Giliran kita bawa hadis dhaif, ngamuk orang-orang. Itu hadis dhaif, seolah-olah itu hadis itu seolah bukan hadis dhaif, itu kan tetap hadis selama tidak palsu. Giliran mereka dalam masalah akidah, mereka berani bawakan hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang cuma satu perawi, yang contohnya hadis tentang itu tadi, bahwa tentang penjisiman Allah itu semua ada jadi riwayat ahad dan bertentangan dengan hadis yang mutawatir. Tetap mereka pegangi, kan aneh. Yang mutawatir ini mereka buang, yang ahad itu yang mereka pegangi. Giliran kita pakai hadis dhaif kayak kebakaran jenggot. Kan standar ganda. Harusnya mereka buang semua hadis-hadis dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Mereka banyak ngambil dari kitabnya Ibnu Khuzaimah yang isinya banyak hadis-hadis yang ahad. Riwayatnya cuma satu orang. Ya, tidak banyak, yani tidak banyak perawi. Hadis-hadis ahad. Dan itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis mutawatir. Tapi senang mereka megangi gitu tuh untuk isinya tidak lebih dari tajsim, menjisimkan Allah SWT. Giliran kita pakai hadis dhaif, masalah rojab, masalah ini, wah betul mereka itu dhaif hadisnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Giliran ini masalah akidah lebih penting. Mereka keliru masalah akidah ini, naudzubillah. Karena urusannya akidah itu sama iman. Kalau dia berani menjisimkan Allah seperti itu, padahal Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana? Makanya Allah sering menyebut zatnya itu sebagai Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Majid. Tuhan penguasa ars. Bukan berarti kemudian seperti yang mereka katakan itu, seolah menjisimkan Allah dengan mengatakan Allah duduk di atas ars. Memang ars itu kan secara bahasa Arab itu secara harfiah itu salah satu maknanya adalah singgah sana. Jadi mereka gambarkan seolah Allah seperti naudzubillah seperti raja duduk di atas singgah sananya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ars itu yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, sebagaimana yang sudah kita kutip tadi, sebagian dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tsumma stawa ala arsy, kemudian Allah berkuasa di atas arsy. Ar-Rahmanu, dialah Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira, maka tanyalah tentang Ar-Rahman itu kepada khabiran, kepada orang yang sangat kenal, sangat teliti, sangat mengetahui Allah itu Rasul SAW yang maksud khabiran di situ. Ya. Yang khabiran yang pertama itu merujuk pada Allah. Kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, cukuplah Allah dengan dosa hamba-hambanya itu, dia itu maha teliti. Yang fas'al bi khabirah, tanyalah tentang Allah itu kepada khabiran, kepada orang yang teliti, yang ngerti betul tentang Allah, itu Rasulullah SAW. Karena paling mengertinya hamba tentang Tuhannya adalah para utusannya, sedangkan yang paling luas ilmunya, paling afdal, paling utama adalah Rasulullah SAW. Fas'al bi khabirah, maka tanyalah tentang Ar-Rahman itu kepada khabir, kepada dia yang betul-betul mengenal Allah. Ya, fas'al bi khabirah. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila ketika dikatakan kepada mereka, ya, usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Rahman. Ini maksudnya Rahman Allah yang Maha Pengasih. Apa mereka bilang? Qalu wa marrahman. Pura-pura mereka mengingkari apa Rahman itu. Katanya orang-orang kafir Quraisy. Apa Rahman itu? Seperti yang mereka ingkari dalam perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Ketika Rasul menulis perjanjian Hudaybiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, kami tidak kenal Ar-Rahman itu, Allah kami kenal. Ar-Rahman itu siapa, kami tidak kenal. Tulis Bismikallahumma, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul mengalah. Ya sudah, pokoknya Rasul sudah bertekad, apapun yang mereka inginkan, pokoknya kita berjumpa pada titik temu yang sama dengan kemaslahatan, untuk kemaslahatan orang banyak ini saya akan ikuti. Kata Rasul, saya akan ikuti langkah mereka. Tulis Bismikallahumma ya Muhammad, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian Hudaybiyah panjang ceritanya dalam Bukhari. Ya. Hanya Rasul mengalah, ya sudah tulis ya Ali, dia tadi tulisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tulis Bismikallahumma, ditulis Bismikallahumma. Wa marrahman, kata mereka. Ketika dikatakan sujudlah pada Rahman, mereka mengatakan wa marrahman. Siapa Rahman itu? Apa Rahman itu? Kata mereka. Ya. Kami tidak kenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah.
Rahmannya Yamamah itu Musailimah Al-Kadzab. Dia berani menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Alhamdulillah, Musailimatul Kadzab. Soalnya pengucapan yang betul itu Musailimah. Tidak tahu kok lebih terkenal Musailamah. Musailimatul Kadzab. Musailimah Al-Kadzab. Mereka menamakan Musailimah itu Rahmanul Yamamah. Kami tidak kenal Rahman kecuali Rahmanul Yamamah katanya. Anasjudu lima ta'muruna. Apakah kami sujud kepada apa yang kau perintahkan kami untuk sujud kepadanya ya Muhammad? Sebagian membaca lima ya'muruna, ya'muru yani ya'muru Muhammad. Sebagian membaca dan itu qiraat kita Imam Hafiz itu anasjudu lima ta'muruna, ta'muruna anta ya Muhammad. Apakah kami harus bersujud kepada Tuhan yang kau suruh kami bersujud kepadanya? Wazadahum nufura, dan menambah itu yani perkataan usjudul qaulu usjudul rahman itu zadahum, menambah mereka apanya? Menambah nufuran, menambah larinya mereka dari agama dan dari keimanan. Makin disuruh sujud pada Ar-Rahman makin mereka ingkar dengan mengatakan wa ma Rahman, siapa Rahman itu? Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan, maha suci maha berkah Allah yang telah menjadikan di langit itu buruj, ya. Ini rasi-rasi bintang, rasi bintang yang kita kenal 12 rasi bintang itu. Wa ja'ala fiha sirajan, dan kami jadikan pada langit itu siraj, matahari, ya. Sirajan. Sebagian qiraat membaca dengan jamak surujan. Ini nujum. Kalau dibaca surujan berarti maknanya an-nujum, ini bintang-bintang yang terang di langit. Wa qamarum munira, dan kami jadikan di langit itu qamar. Ya. Itu bulan yang munira, yang mencahayai. Disebut sebetulnya qamar itu sudah masuk kepada siraj atau surj kalau dibaca jamak, tapi disebut qamar itu sendiri karena menunjukkan qamar itu memiliki keutamaan. Karena ibadah kita itu yaitu bergantung dengan kepada hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal itu ya Muhammad. Katakanlah hilal itu adalah mawaqitu lin-nas, penanda waktu bagi manusia. Wal hajj, dan juga penanda ibadah haji. Itu kepada hilal. Hatta Arafah kemarin sudah kita bahas, itu penandanya kepada hilalnya, bukan kepada wukufnya. Ya wukufnya juga ngikut hilal di sana kan gitu. Wukufnya itu tanggal wallazi ja'ala laila wan nahara khilfatan, dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu khilfah, silih berganti. Ya, siang dan malam itu silih berganti. Yang satu mengganti yang sebagian mengatakan khalafan. Khilfatan itu ay khalafan wa iwadan, sebagai pengganti. Yang satu mengganti yang lain. Maka kata Qatadah, siapa yang luput amalan di waktu siang, dia bisa qadha di waktu malam. Siapa yang luput amalan di waktu malam, dia qadha di waktu siang. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW itu kalau sakit atau payah, beliau tidak bangun malam sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat antara fajar, antara isyraq dengan zawal 12 rakaat, seolah-olah mengganti hizibnya yang di waktu malam itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu juga anjuran bagi kita untuk apa? Untuk mengkodok, ya, mengkodok, anjuran mengkodok apa? Amalan-amalan sunnah supaya tidak biasa untuk meninggalkan. Ya, kalau wajib ya sudah jelas wajib dikodok. Kalau fardu, sholat fardu itu wajib dikodok. Adapun amalan sunnah itu sunnah saja. Di antara dasarnya itu afal, perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW itu. Ya, beliau mengkodok. Makanya di antara makna khilfatan itu silih berganti, maksudnya yang satu menggantikan posisi yang lain. Siapa yang luput amal waktu siang, dia amalkan waktu malam. Siapa yang luput waktu malam, dia ya, sebagian bermakna khilfatan itu silih berganti terus. Siang terbit, malam hilang, ganti siang, siang berganti malam, terus khilfatan, silih berganti. Kemudian
Dan Syakik meriwayatkan datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang tadi berkata, "Fatatni sholatul lailah." Saya kehilangan atau luput dari sholat malam ini. Maka Sayyidina Umar berkata, "Adrik ma fataka min lailatik fi naharik." Susullah apa yang luput darimu, apa yang luput akan dirimu dari malam harimu di siang harimu. Sebab Allah berfirman, "Ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara." Itu perkataan Sayyidina Umar. Beliau menyuruh untuk mengqadha. Ayyakhlufu ahaduma sahibahu idza dhahaba ahaduma ja'al akhar. Ya, berarti kalau makna yakhlufu berarti yata'aqabani fidya wa dzulma, saling silih berganti dalam terang dan gelap. Ya. Liman arada ayyadzakkar, bagi siapa-siapa yang ingin mengambil pelajaran dari pergantian siang dan malam itu, au arada syukura, bagi siapa yang kepingin syukur. Jadi siapa yang kepingin syukur, siapa yang kepingin tadakkur, ya, maka dia hendaknya memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan silih berganti semua itu untuk bagi orang yang mau memperhatikan, mengambil pelajaran dari itu semua. Karena orang yang ulul albab itu selalu alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bisa menangkap inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab, kan gitu. Di ujungnya la ayatin li ulil, pada terdapat silih bergantinya siang malam sebagainya, penciptaan langit dan bumi, khalqis samawati wal ardh, ikhtilafil nahar, itu semua terdapat ayat bagi ulul albab. Hanya ulul albab yang bisa menangkap ayat-ayat. Makanya di sini katakan liman arada ayyadzakkar, bagi siapa yang mau tadakkur, mengambil peringatan. Au arada syukura, atau bagi orang yang berkehendak untuk bersyukur kepada Allah dari silih bergantinya ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Dia muncul matahari, muncul bulan, malam, ya, muncul malam dia syukur, ya, ketika dia mau tidur, ya, syukur kepada Allah SWT, dijadikan malam sebagai tempat untuk istirahat, bangun dari tidur syukur, dijadikan pagi sebagai tempat untuk beraktivitas. Iman arada yadzakkar arada syukura, ya, udah kita termasuk orang yang tadzakkar itu tadi. Amin ya rabbal alamin, termasuk ulul albab. Ke surat Al-Furqan, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu di ayat berapa itu? 60, ayat 78. Surah Asy-Syu'ara, rangkaian ayat jawahir di surat Asy-Syu'ara. Itu ayat-ayat jawahir, ayat-ayat yang berisi tentang ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Di surat Asy-Syu'ara itu yang dikumpulkan sama Imam Ghazali di kitab Jawahirul Quran ini. Di surat Asy-Syu'ara itu ayat yang tentang jawahir ini, ayat yang tentang mengenal Allah, itu diantaranya di ayat ke-78. Itu ketika itu perkataan Nabi Ibrahim itu ketika bicara tentang siapa Rabbul Alamin itu. Ya. Dan kalau kita merujuk pada ayat-ayat sebelumnya itu, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, kata Ibrahim. Ya, ketika berdebat dengan Azar itu kan. Ketika berdebat dengan Azar itu, di awal perdebatannya itu mengatakan itu qala abi qaumihi ma ta'budun, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada Azar, ya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Mereka berkata, qalu na'budu asnaman fa nadhullu laha akifin, kami menyembah daripada berhala-berhala dan kami nadhullu laha akifin, senantiasa kepada berhala itu akifin, kami menyembahnya, tekun, kami tekun menyembahnya. Qala hal yasma'unakum idh tad'un, kata Ibrahim alaihissalam membuat hujjah, argumen, dalil. Hal yasma'unakum idh tad'un, apakah mereka para berhala yang kalian seru itu yasma'unakum, mendengar kalian ketika kalian berseru pada mereka? Yang betul aja kalian menyembah seperti ini. Apa mereka dengar kalian menyeru itu? Au yanfa'unakum, ataukah mereka memberi kalian manfaat? Au yadurrun, ataukah mereka ketika kalian menyembahnya, apa bisa mereka memberi manfaat kalian ketika kalian menyembahnya? Au yadurrun, ataukah mereka bisa memberi madarat ketika kalian membangkang dari menyembahnya? Apakah dia bisa mendatangkan madarat pada kalian? Qalu, mereka tidak bisa jawab. Hanya mereka menjawab apa? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Di ayat sebelum ayat 78. Mereka mengatakan bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka cuma bisa jawab, tapi kami cuma mendapati ayah-ayah kami begitu mereka lakukan. Taklid buta pada. Makanya dalam akidah taklid itu tidak boleh. Dalam fikih kita harus taklid.
Karena fikih itu permasalahannya yang jelimet, mulai dari sholat, puasa, zakat, semua muamalah. Sedangkan istimbat kepada itu sulit. Tidak semua orang bisa istimbat langsung. Maka kalau dalam fikih itu boleh kita, malah bagus bertaklid. Tapi kalau masalah akidah, bahaya kalau bertaklid. Ada lagi yang memisah, ada yang mengatakan boleh bertaklid, ada yang mengatakan tidak boleh bertaklid, ada yang memilih tengah-tengah. Dilihat, kalau dia min ahli nazar, dia termasuk orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk merenung, berpikir dan sebagainya, maka dia wajib tidak boleh bertaklid. Harus ngerti wujud, apa dalilnya Allah itu wujud. Kalau dia termasuk orang yang bisa berpikir, kalau dia tidak termasuk orang yang pandai dalam berpikir dan sebagainya, orang yang awam, sangat awam, yang sulit untuk mempelajari dalil, maka dia boleh bertaklid menurut sebagian pendapat para mutakallimin. Nah, seperti ini. Mereka cuma mengatakan bahwa wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, kami cuma mendapati ayat-ayat kami begitu mereka melakukan ini, menyembah patung itu, kami ikut. Ini nggak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim apakah mereka bisa mendengar, bisa memberi manfaat pada kalian. Mereka cuma menjawab ayat kami melakukan begitu, kami melakukan. Ya. Kemudian celakanya ayat ini sama kelompok yang suka mengkapeling neraka itu, ya, ayat ini digunakan untuk diterapkan pada orang Muslim. Kita ini yang mereka anggap ahlu bid'ah ini, maulid sebagainya, itu loh, cuma ngikuti leluhur mereka. Ini bal kadzalik wajadna aba'ana kadzalika. Ayat yang semacam ini diterapkan kepada orang Muslim, dan ini ciri Khawarij menurut Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar mengatakan salah satu ciri mereka Khawarij adalah menerapkan, mereka pergi kepada ayat-ayat kaum musyrikin, menerapkannya kepada orang muslim. Ayat digunakan untuk orang kafir, mereka terapkan pada ahlul kiblah. Mengelak silakan, itu berkata Abdullah bin Umar sendiri mengatakan ciri-ciri Khawarij. Na'udzubillah. Kemudian qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Didebat lagi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapak tauhid, ya, monoteisme. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian sembah ini, Bu? Ya kalian mikir. Masa cuma ngikuti saja? Kalian tidak mikir siapa yang cuma mengatakan aba'ana kadzalika yaf'alun, cuma mengatakan bahwa ini ayat kami dulu begitu melakukan. Afara'aitum ma ta'budun, tidakkah kalian berpikir apa yang kalian sembah ini? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan ayah kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwuli, semua musuh saya. Semua yang kalian sembah itu musuh bagi saya. Ila rabbal alamin, kecuali rabbul alamin. Nah, baru kemudian beliau mensifati siapa rabbul alamin di ayat 78 itu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Itu dialah zat yang telah mencipta saya, lalu dialah yang memberi saya petunjuk yahdini. Ai huwal khaliq. Dialah Allah sang pencipta yang mentakdirkan, mencipta, lalu qaddara fahada, mentakdirkan, menentukan segala ciptaannya, memberi petunjuk pada makhluknya, yahdin. Maka semua apa yang ada di alam semesta ini berjalan menurut apa yang dia takdirkan. Dan dia yahdin, dia yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha. Dia itu maha memberi petunjuk, hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia memberi kesesatan pada siapa yang dia kehendaki. Walhamdulillah, ya, kita diberi hidayah kepada Islam. Waladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah yang yut'imuni, memberi saya makan, wa yasqin, memberi saya minum. Ya, kita kan disuruh membaca itu kan. Subhanallahi wa bihamdihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim hanifa muslimah ma kana musyrikan. Wa subhanahu apa? Allahumma apa? Anta tutimun, anta taskin, anta tuhin, anta tumitun, anta ala kulli syai'in qadir. Ini betul. Anta taskini, anta tutimuni, anta tus. Ya. Engkau yang memberi saya makan, engkau yang memberi saya minum. Allah anta khalaqtani, ya, wa anta tahdini. Itu perwujudan dari ini. Ya, wa khalaqani fa huwa ya. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Dia mencipta saya, yang memberi saya hidayah. Alladzi yut'imuni
wa yaskin. Siapa Rabbul Alamin itu? Nabi Ibrahim mensifati siapa Rabbul Alamin? Dia mencipta saya, mencipta kalian, mencipta semua. Wa yahdin, setelah dicipta dia tunjuki penciptaannya kepada jalan dia. Dia beri ilham, dia beri petunjuk. Bagi itu yahdin itu maksudnya petunjuk, seperti bayi yang baru Allah tunjuki kepada makanannya ASI dan sebagainya, itu yahdin. Yahdin di hidayah dalam Islam itu, dalam Quran itu banyak makna. Salah satunya hidayah umum kepada semua makhluk termasuk hewan, yang Allah kasih tunjuk makanannya masing-masing. Itu yahdin. Atau hidayah khusus, yaitu hidayah pada Islam. Atau lebih khusus lagi, yaitu taufik. Hidayah untuk melakukan ketaatan. Beberapa hidayah dalam beberapa penggunaan hidayah dalam makna Quran itu. Yahdin waladhi huwa yut'imul miskin, dialah yang memberi saya makan, memberi saya minum. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Itu kan. Ini kita ucapkan. Allah man khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta ala kulli syai'in qadir. Anta tumitu anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Allah man khalaqtani, ini kan sudah. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Itu sesuai dengan yang kita disuruh membaca itu pagi dan sore, itu kan pengejawatan dari ayat ini. Wa anta khalaqtani, ya Allah engkau lah yang telah mencipta saya. Wa anta tahdini, engkau lah yang telah memberi saya petunjuk. Wa anta tut'imuni, wa anta tasqini, engkau lah yang memberi saya makan, engkau lah yang memberi saya minum. Wa anta tumituni, wa anta tuhyini, engkau lah yang mematikan saya, engkau lah yang menghidupkan saya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau lah maha kuasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan jika saya sakit maka dialah yang memberi kesembuhan. Yashfini, dialah yang menyembuhkan saya. Ya, lihat bagaimana beliau beradab dan begitulah adab para anbiya. Kalau antum perhatikan di Quran, begitulah adab para anbiya alaihissalam. Wala nabiyina afdhalus shallallahu wasallam. Begitulah adabnya para nabi. Ya, ketika mencipta hidayah, makanan, minuman disandarkan kepada Allah. Tapi ketika sakit dia sandarkan kepada dirinya. Wa idza maritu, jika saya sakit, Nabi Ibrahim tidak mengatakan wa idza amradani fa huwa yashfin. Kalau Allah membuat saya sakit, dialah yang Nabi Ibrahim tidak tahu kalau sakit itu dari Allah, mustahil. Saya katakan tadi, yang paling ngerti fas'al bihi khabira, ya kan? Yang paling ngerti Allah itu adalah para utusan Allah yang paling ngerti Tuhannya, yang Dia yang mengutus mereka alaihissalam. Maka mereka yang paling mengerti tentang Allah. Walaupun mereka tawadhu, dengan itu pun mereka mengatakan kami tidak tahu. Ta'lam ma fi nafsi wa la ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsi, kata Nabi Isa alaihissalam. Di akhir surah Maidah, kau tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada engkau ya Allah. Tawadhunya para anbiya. Padahal mereka adalah orang yang paling mengenal Allah, a'rafun nas. Paling ma'rifahnya manusia kepada Allah adalah para anbiya alaihissalam. Tapi mereka masih mengakui kelemahan mereka untuk mengenal Allah SWT. Disitulah adabnya. Ketika makan, memberi makan, berminum, menghidupkan, itu disandarkan pada Allah. Ketika sakit, disandarkan pada dirinya. Wa idza maritu, kalau saya sakit karena kesalahan saya, fa huwa yashfina. Ketika syifa disandarkan kepada Allah, maka dialah yang menyembuhkan saya. Adab. Ta'aduban, husnul min husnil adab, termasuk bagusnya adab. Kita tahu bismillahirrahmanirrahim, wal khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan hakikatnya itu dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Kok jangan seperti Mu'tazilah. Masa kata Mu'tazilah, masa keburukan dari Allah. Mereka bermaksud baik. Maksudnya kok masa keburukan itu dari Allah. Tapi salah, sesat fikir. Akhirnya mereka berani menerapkan soal keburukan itu bukan dari Allah. Terus pertanyaannya dari siapa? Apakah ada Tuhan lain yang berkuasa mendatangkan keburukan? Seperti Majusi mengatakan ada Ahirman, ada Ahura Mazda. Ada dua Tuhan, Tuhan pencipta kebaikan, katanya Majusi. Ya. Tidak mungkin. Maksudnya baik. Kenapa kok masa keburukan dari Allah? Nah, tapi salah pikir. Salah pikir gimana? Di sisi Allah itu tidak ada baik buruk. Bagi Allah itu netral. Mau hujan, tidak hujan terus, hujan sebagian, tidak hujan sebagian. Apa Allah punya kepentingan? Tidak. Yang punya kepentingan pedagang. Waduh kok hujan terus, sepi saya punya. Si petani enak, seneng, waduh, wis hujan terus, wah, alhamdulillah, sawah saya subur.
Petani mengatakan itu baik, hujan itu, pedagang mengatakan itu buruk karena tidak bertentangan dengan kepentingan si pedagang, tapi sesuai dengan kepentingannya petani. Nah pertanyaannya, apa Allah punya kepentingan? Apa Allah punya hajat? Apa Allah perlu kepada sesuatu? Dia sendiri mengatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin, Allah maha kaya dari seluruh alam, qiyamuhu binafsihi, dia berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi di sisi Allah itu netral, tidak ada bagi Allah baik buruk. Hukum juga begitu, ini baik, ini haram, ini halal. Diterapkan bagi siapa hukum itu? Bagi makhluk. Dalam tataran Allah, Allah yang menurunkan hukum. Jangan hukum itu diterapkan pada Allah, nggak bisa. Itu jawabannya. Jadi nggak perlu Mu'tazilah mengorbankan untuk mengadakan Tuhan lain dari si Mu'tazilah mengadakan apa? Tuhan lain seolah hanya untuk mensucikan Allah dari keburukan itu. Bagi baik buruk itu kacamatanya makhluk. Bagi Allah sama. Ya kan? Makanya di situ, di sini adapun Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maritu, kalau saya sakit, fa huwa yashfin, maka dia menisbatkan sakit pada dirinya, lalu dia menisbatkan syifa, penyembuhan kepada Allah, menisbatkan makanan, memberi makan, memberi minum itu kepada Allah. Karena adab yang baik itu disandarkan kepada Allah. Sebagaimana junjungan para anbiya wal mursalin Rasulullah SAW itu mengatakan dalam salah satu doanya, wasyarru laisa ilaik, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak pantas disandarkan kepada engkau. Ta'adduban, secara adab, bukan kholqon, bukan pencipta. Itulah akidah Ahlussunnah Jamaah. Min baini farzin wa damin labanan khalisan sya'ighal lisyaribin. Akidah Ahlussunnah Jamaah itu tidak ifrat, tidak tafrid. Ada yang terlalu bebas, semua itu makhluk yang buat, qadariyah, menganukan takdir. Yang terlalu menganukan takdir jabariyah, sehingga seolah katanya manusia tidak ada ikhtiar itu. Ahlussunnah Jamaah di tengah. Tetap kita percaya pada takdir, tapi secara syariat ya kita, ya semua perbuatan itu yang bertanggung jawab dalam masing-masing, selama itu perbuatan ikhtiariyah, bukan perbuatan yang ittirariyah, bukan perbuatan yang keterpaksaan, tapi perbuatan yang wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan banyak kalau antum perhatikan, Nabi Allah Khidir alaihissalam ketika beliau menganukan perahu itu, Nabi Khidir ceritanya di Kahfi, apa beliau bilang? Fa'aradtu an a'ibaha, saya kepingin untuk mencacat perahu ini. Ketika masalah anak yang dibunuh tadi, ketika Allah ingin memberi ganti yang baik, maka Nabi Khidir mengatakan fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Ketika tembok yang diruntuhkan, Nabi Khidir memperbaiki tembok. Kenapa kamu capek-capek, kata Nabi Musa, orang sini pelit, kamu kasih makan kok, kamu tembok yang miring di sini kamu perbaiki. Maka Nabi Khidir mengatakan fa'arada rabbuka, ini tembok milik, ada harta anak yatim di bawah itu, di baliknya itu. Takut kalau roboh ini orang yang sudah bakhil semua, harta ini bakal diambil sama orang sini. Fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Maka kepingin, siapa yang kepingin? Rabbuka, Tuhanmu, kepingin menyampaikan dua anak itu ashuddahuma pada usia. Tapi ketika mencacat perahu, Nabi Khidir tidak mengatakan Tuhanmu menginginkan saya untuk mencacat perahu. Dia mengatakan dirinya fa'aradtu an aibaha, saya kepingin mencacat perahu. Ta'adduban kepada Allah SWT. Waladzi yumituni tsumma yuhyin, ya kan? Itu. Waladzi yumituni tsumma yuhyin, ya kan? Anta tutimuni anta tuhyini, anta tumituni anta tuhyini. Antara kemudian dia yang mematikan saya, kemudian dialah yang menghidupkan saya. Ya, ini mematikan saya di dunia, kemudian nanti menghidupkan saya di akhirat. Waladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah yang atma'u, yang saya kepingin, berharap ayyaghfira li, agar dia mengampuni saya khati'ati, kesalahan saya nanti pada hari berbangkit, hari pembalasan, yaumul hisab. Ya. Itu yang dimaksud kesalahan itu sebetulnya jangan tafsirkan kesalahan para nabi itu seperti dosa kita. Yang dimaksud dosa oleh Nabi Ibrahim itu bohongnya dia, tapi Nabi Ibrahim bohong itu karena Allah ketika diajak, yaitu di surat As-Saffat.
Fanadhara nadratan fin nujum, qala inni saqim. Dia mengatakan saya sakit. Ketika diajak azar untuk festival berhala, dia mengatakan saya sakit, padahal tidak sakit. Padahal itu bohongnya karena Allah. Itu dipikir sama Nabi Ibrahim itu dianggap dosa. Waladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Yaitu zat yang atma'u yang saya kepingin. Ayyaghfira untuk dia mengampuni saya nanti khati'ati akan kesalahan saya. Di antara kesalahan beliau itu yang beliau pikir itu adalah bohong tadi itu. Nabi Ibrahim bohong 3 kali. Karena Allah bohongnya bukan kayak kita bohong. Ya. Dagang bohong ini. Dabrus ya. Kayak kita. Ya. Nabi Ibrahim bohong cuma 3 kali seumur hidup, itu pun bohong karena Allah. Dipikiri. Kita bohong 100 kali. Tidak ada yang mikir. Tidak ada yang mikir sama sekali. Biasa saja. Padahal sudah berkali-kali bohong. Biasa. Baik sama itu. Jadi alladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, yaitu zat yang mana saya kepingin atma'u ayyaghfira agar dia mengampuni saya khati'ati kesalahan saya yaumaddin pada hari pembalasan. Ya. Bohong yang 3, yang salah satunya bohong ini sakim. Bohong kedua di surat Al-Anbiya ketika ditanya sudah kan beliau mau diajak festival berhala. Beliau mengatakan saya sakit, padahal tidak sakit. Setelah mereka pergi berhala menyembah, terus setelah sesembahan konon mereka berburu ke hutan sehingga kuil itu ditinggal kosong. Maka Nabi Ibrahim yang tadi pura-pura sakit itu pergi ke kuil itu menghancurkan. Yang mengatakan ini sakim. Ini sakim itu surah As-Saffat. Yang bohong kedua di surat Al-Anbiya. Itu ya perkataan Nabi Ibrahim ketika diseret ke hadapan Namrud. Ya Ibrahim, apa kamu yang melakukan ini? Nabi Ibrahim sengaja menganukan kapak. Kapak itu di berhala yang paling besar. Apa jawab Nabi Ibrahim? Padahal kan dia yang melakukan, jelas-jelas dia yang melakukan. Beliau alaihissalam. Ya. Cuma ya beliau sudah mengatakan tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dia menyimpan diri, demi Allah saya akan buat rekadaya kepada asnamakum di surah Al-Anbiya. Panjang ceritanya saya akan baca di surat Al-Anbiya. Salah satu potongannya di surat Al-Anbiya itu beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan tuh Tuhan yang besar ini, dia cemburu sama Tuhan kecil, makanya dia hancurkan. Katanya Nabi Ibrahim. Bohong lagi kan? Padahal yang melakukan beliau, tapi beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. 2 bohongnya direkam di Al-Quran. 1 kebohongan direkam di hadis di Bukhari. 2 di Quran, surah Saffat 1 itu yang mengatakan ini sakim. 2 ucapan beliau mengatakan bal fa'alu kabirum hadza. Yang ketiga itu di Bukhari dan beberapa riwayat yang lain. Yaitu ketika beliau masuk ke Mesir, Siti Sarah itu istrinya cantik. Kata beliau, wahai Sarah, ini kalau kau tanya, ditanya siapa, saya bilang saya akan bilang kau ukhti, kau adalah saudari saya. Dan beliau tidak bohong sebetulnya karena saudari seiman. Karena tidak ada yang mukmin di Mesir itu kecuali Sarah dengan Ibrahim alaihissalam. Kalau beliau mengatakan ukhti, itu pantas. Ya, maksudnya khawatirnya Nabi Ibrahim dikatakan istrinya, itu nanti Nabi Ibrahim dicelakai, diambil istrinya. Maka karena khawatir maka dibilang, kau bilang saja ukhti. Itu bohong ketiga. Ya, 3 kali bohong. Makanya Nabi Ibrahim ketika diminta syafaat di hadis syafaat yang panjang di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, yang hadis syafaat yang panjang itu, dan pada makhluk itu pada ke Adam, ya Adam kau Abul Bashar, bapaknya manusia, tolong apa kau tidak lihat kami ini? Kan 1000 tahun ada yang mengatakan lebih, dibiarkan begitu saja, gak langsung dihisap kan? Kau pergi ke Nuh, kata Nabi Adam. Nabi Nuh mengatakan, oh anak saya tidak bisa selamatkan, kau pergi ke Ibrahim. Ibrahim di situ dikatakan Ibrahim pernah bohong 3 kali, yaitu bohong 3 kali. Kata Nabi Ibrahim, saya ini masih punya dosa, harusnya saya bertanggung jawab di hadapan Allah, saya tidak bisa kasih syafaat. Kau pergi ke Musa. Musa bilang, saya masih menempeleng orang, tidak sengaja. Mati orang itu, baca surat di surah Al-Qasas, di awal surah Al-Qasas. Tanpa sengaja, padahal itu bukan kesalahan, tidak sengaja. Dia tidak maksud membunuh, membela. Dia dalam rangka membela Bani Israel, menempeleng salah satu orangnya Firaun. Tidak sengaja mati orang itu. Tidak maksud membunuh. Itu kepikiran, itu dosa para nabi. Jadi jangan bukan dosa sebetulnya. Sebetulnya bukan dosa, itu bukan kesalahan. Cuma ketidaksengajaan itu mereka anggap itu sebagai satu kesalahan.
Dengan tingginya makom mereka sebagai para nabi, mereka sudah anggap itu sebagai satu kesalahan. Padahal menurut tataran kita itu bukan satu kesalahan. Nabi Ibrahim bohongnya pun karena Allah. Bohong karena Allah itu kan diperbolehkan sebetulnya. Ya kan, bohong karena Allah itu diperbolehkan. Seperti ada orang dizalimi, masa kita mau tunjukkan orang itu, kalau enggak dibunuh orang itu. Kita sembunyi, malah kita wajib bohong. Kan gitu. Tapi bagi mereka itu kepikiran mereka itu, kita kan tidak ada kepikirannya. Bohong balik-balik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau mengatakan ayyafirul khati'ati yaumaddin. Ya Rabbi habli hukman wal hikni bis sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya hukman, ay ma'rifatu hududi. Hududillah wahkami, pengetahuan tentang batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Bila saya kepahaman dan ilmu hukman, sebagai mengatakan hukman itu nubuah, kenabian, wal hikni bis sholihin, kelompokkan aku susulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya orang-orang yang sebelum saya dari para nabiyin, susulkan saya dalam derajat mereka. Wal hikni bis sholihin, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan bagiku ya lisana sidqin, ya, lisan yang sidq, lisan daripada kejujuran, fil akhirin, maksudnya lisana sidqin ay sanaan hasanan, pujian yang bagus, fil akhirin, di generasi akhir. Dan sudah Allah istijabah, ya kan? Sebutan yang bagus. Beliau setiap kali kita sholat, beliau pasti sebut wa kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya. Jadikan bagi saya lisan sidqin, pujian yang bagus, lisan yang bagus, di akhirin, di generasi akhir. Ya. Di umat-umat yang setelah saya, maka tidak ada bagi itu Nasrani, ya, kemudian Yahudi juga mengakui Nabi Ibrahim sebetulnya. Walaupun mereka terdapat penyimpangan dalam agama-agama mereka, tapi mereka mengakui Ibrahim. Sampai Allah tolak, maka Nabi Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyan. Sampai Allah tolak karena mereka menganggap Nabi Ibrahim itu Yahudi, yang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Bahkan Hanif, tapi dia Hanif, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Ya. Maka beliau dijadikan penyebutan di generasi akhir. Waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku termasuk pewaris surga Naim. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dan ampunilah bagi ayah saya. Al-Hibni bis Sholihin, seperti Nabi Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia, beliau Allahumma al-hikni birrafiqil a'la, ya Allah susulkan saya birrafiqil a'la, dengan rombongan yang terluhur, yang paling tinggi. Itu ucapan beliau ketika mau wafat. Al-hikni birrafiqil a'la. Dan juga di antara doa yang beliau ajarkan dalam doa-doa itu, Allahumma ahyini muslimin wa amitna, Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wal hikna bis sholihin ghairu khazaya wala mubaddilin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan muslim, matikan kami dalam keadaan muslim, susulkan kami dengan orang soleh, tanpa wala ghairu khazaya, tanpa dalam keadaan kehinaan, tanpa ada keadaan kehinaan, tanpa mubaddilin, tanpa mengganti agama kami atau keimanan kami. Wajah sasukim fil akhirin. Ya. Begitu juga di surah As-Saffat Allah mengatakan wa tarokna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan atas Ibrahim itu sebutan di generasi akhir. Ya. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Di surah As-Saffat itu. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Salam atas Ibrahim, begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kalau ingin kekekalan, itu tidak ada kekekalan di dunia dan di akhirat kecuali amalan yang dikaitkan dengan Allah, ikhlas karena kepada Allah. Lihat, bukan dengan memaksakan bukan dengan kekuasaan, dengan tingginya jabatan, bukan dengan harta yang mereka yahsabu annama lahu akhlada, mereka menyangka bahwa harta itu yang bakal mengekalkan mereka. Lihat Firaun dengan Musa. Nabi Musa tetap disebut di dalam agama setelahnya. Firaun habis. Namrud dengan Ibrahim, Namrud habis. Ibrahim masih disebut. Begitulah para aulia usoli. Orang yang dulu mengancam para aulia, memusuhi para wali, mana sekarang tidak ada. Para aulia itu yang terus disebut oleh para. Begitu sunnatullah. Sunnatullah. Orang yang memaksakan yang ingin berkuasa, sampai mana kekuasaan? Habis. Yang tetap disebut adalah orang-orang sunnatullah.
qad khalat min qablu lan tajid sunnatillahi. Sunnatullah. Kemudian waj'alni sansan fil akhirin. Ya. Dikatakan waj'alni warathati jannah, jadikan aku termasuk warathati jannatin naim, jadikan aku termasuk pewaris surga naim. Ya. Ini surga naim. Maksudnya apa? Dengan tadi itu waj'al lisan sidqin fil akhirin waj'alni warathati jannatin naim, seolah-olah Nabi Ibrahim berdoa, berilah saya ya Allah nikmat di dunia dengan tetapnya penyebutan saya yang bagus, penyebutan tentang penyebutan bagus untuk saya, kata Nabi Ibrahim, dan kekalkan saya di akhirat termasuk pewaris surga naim. Meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan itulah permintaan para anbiya, doanya para nabi itu kan. Doanya para nabi itu. Itu apa? Doanya Nabi Nuh. Rabbi fili waliman dakhala baiti ya mu'mina wal mu'minin wal mu'minat. Itu di akhir surat Nuh itu. Tidak ada para nabi minta uang yang banyak. Lihat doanya para nabi. Minta ampunan, minta rahmat, minta. Ya bukan tidak boleh. Itulah bedanya makom ya kita sama nabi. Para nabi itu, para aulia, para solid yang diminta itu urusan akhirat. Kita yang banyak diminta urusan dunia saja. Ya enggak, bukan berarti tidak boleh. Saya mintanya pada Allah, jangan salah paham ya. Cuma kok ngono yang ngono tapi ojo ngono lah. Ya, katanya orang Jawa kan. Ngono yang ngono tapi ojo ngono. Ya minta dunia tapi ojo nemen-nemen. Ya minta ampunan, minta rahmat, minta. Jangan cuma dunia saja. Wafir li abi naukan yang zalin, ampunilah ayahku. Ini maksudnya Azar. Kita sudah bahas tentang apakah Azar atau ayah Ibrahim dan sebagainya. Ya, ketika membahas di surat-surat sebelumnya itu. Inaukan yang zalin, sesungguhnya dia termasuk orang yang tersesat. Itu sebelum diberitahu bahwa ayah itu termasuk, Azar itu termasuk orang yang memang tidak akan beriman. Setelah tahu maka Nabi Ibrahim tabarra'a amin. Falamma tabayyana, ketika di surat Taubat ayat 114, falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a amin. Ketika menjadi jelas bagi Ibrahim bahwa ternyata Azar itu memang betul-betul musuh Allah. Ya kan yang ngerti akhirnya orang kan Allah. Allah yang memberitahu Nabi Ibrahim bahwa akhir hayatnya Azar itu ya sudah begitu. Sebagaimana Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW, tabat yada Abu Lahab. Bayangkan, tabat yada Abu Lahab itu turun di awal Islam. Bayangkan, Abu Lahab itu baru mati. Itu di Badar. Pas peristiwa Badar, beliau tidak ikut ke Badar hanya karena Allah kasih penyakit ini. Berapa jaraknya? Ini menunjukkan itu mukjizat. Tabat yada Abi Lahab. Saya selanaron. Berarti kan Allah sudah memvonis dia, Rasul dengan lesannya sudah memvonis bahwa dia bakal masuk neraka. Siapa yang beritahu beliau bahwa Abu Lahab itu bakal mati dalam keadaan seperti itu? Bayangkan. Surat Tabat itu turun di awal Islam. Dan Tabban Laka itu di 3 tahun setelah dakwanya Rasul. Kemudian terang-terangan serta sembunyi-sembunyi. Beliau secara terang-terangan menyeru. Naik ke Bukit Sofa. Menyeru para ahli kerabatnya. Pertama kali yang beliau seru. Wa anzir ashiratakal akrobin. Di surah Al-Hijr turun. Berilah peringatan. Anzir ashiratakal akrobin. Berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat ya Muhammad. Maka beliau mengumpulkan. Masuk. Abu Lahab Tabban Laka ya Muhammad. Celaka kau apa alihah jamaatan apa cuma karena ini kau kumpulkan kami terus turun Tabat ini. Itu di awal Islam. Abu Lahab itu baru. Itu mukjizat Quran. Seandainya Quran salah, mungkin bisa jadi Abu Lahab masuk Islam. Umpama. Siapa yang ngasih tahu bahwa saya selanaron tata? Kalau itu bukan firman dari maka falamma tabayyana annahu aduwwu lillahi tabarra'a amin. Ketika Ibrahim menjadi jelas bagi Ibrahim bahwa dia aduwwu lillah, bahwasanya Azar itu musuh Allah, tabarra'a amin, maka Ibrahim berlepas diri daripada Azar. Ya, inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang sangat awwah. Ya, sangat halus pada hatinya, sering mengeluh kepada Allah Ta'ala, halim, penyantun. Ya. Kemudian
Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau mempermalukan saya pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta, tidak pula anak. Nah, di dalam apa? Dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya itu nanti azab itu didatangkan. Dan Nabi Ibrahim ketika itu melihat ayahnya mau azar itu mau dicampakkan kepada neraka karena dia kafir azar itu tadi. Maka ketika itu dia berkata, ya Rabb, innaka wa'atani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Allah, kau sudah janji kepada saya, kau tidak akan mempermalukan saya pada hari berbangkit. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Bukankah saya sudah minta kepada engkau, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau permalukan saya pada hari berbangkit. Kemaluan apa? Ya, sifat malu yang bagaimana yang melebihi daripada azar itu kau campakkan kepada neraka. Lebih malu. Mana yang lebih malu dari itu, kata Ibrahim alaihissalam. Maka Allah berfirman, ini haramtul jannata alal kafirin. Ya Ibrahim, saya haramkan surga kepada orang yang kafir. Saya haramkan surga kepada orang yang kafir. Maka menurut riwayat di kemudian Ibrahim di situ azar itu diserupakan dengan dengan satu hayawan, ya. Kemudian dikatakan, ya Ibrahim, apa mata tari jelek? Ya Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu? Maka dia melihat di situ ada macam hayawan itu yang berlumuran daripada kotor, kemudian kayaknya dicampakkan kepada hewan itu tadi, sehingga yulqa finnar, dicampakkan kepada api neraka. Wallahu a'lam. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang dimana di hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang dia foya-foyakan, tidak, anak-anak pun yang tidak soleh tidak bermanfaat. Al-akhillah yang mazim ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqin. Teman akrab pada hari itu ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian musuh sebagian lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Illa man atallaha kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Allah tidak bilang kecuali orang yang datang dengan membawa amal yang banyak, tidak. Allah cuma mengatakan membawa hati yang bersih. Bukan berarti amal tidak penting, bukan. Tapi setumpuk amal bisa habis dengan sedikit daripada riya, ujub, takabur, habis. Illa man atallaha salim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti doa Nabi Ibrahim tadi kita diikutkan juga, ya, termasuk orang yang datang kepada Allah dengan membawa biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.